Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kembali hari ini Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, akan membahas Alkitab yang dimana programnya adalah dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai di Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami siap membahas firman-Mu, merenunginya, dan berusaha memahaminya. Tuhan, tolonglah kami. Kiranya Roh Kudus yang Engkau tempatkan di dalam hati kami, membantu kami memahami firman yang dituliskannya. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kami sungguh ucapkan syukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa mohon pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan membuka Injil Yohanes pasal yang ke-15. Dan hari ini ya istri saya Lilin akan membantu membacakannya dari ayat 1 hingga ayat 8, satu perikop terlebih dahulu. Silakan. Ayat 1, Injil Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus banyak sekali memakai perumpamaan untuk mengajar. Dia memakai perumpamaan domba, dan dia memakai perumpamaan berbagai-bagai perumpamaan kita bisa temukan di dalam seluruh Injil. Dan kali ini Tuhan Yesus memakai pokok anggur sebagai perumpamaan, sebagai analogi pengajaran yang disampaikannya. Dan kita lihat Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Jadi dia menempatkan diri sebagai yang diutus untuk turun ke dalam dunia ini dan kemudian melakukan segala sesuatu untuk keselamatan manusia. Dan barang siapa yang percaya kepadanya itu bersatu ya, atau tinggal di dalamnya, yang memakai istilah tinggal di dalamnya. Oleh sebab itu di dalam surat Rasul-Rasul seringkali istilah di dalam Kristus ya, di dalam Kristus adalah sesuatu yang sangat penting. Kita ada di dalam Kristus. Kita selamat atau kita pasti masuk surga karena kita di dalam Kristus. Sehingga kebenaran Kristuslah yang kita kenakan, sedangkan segala dosa kita diambil alih, disalibkan di atas kayu salib. Jadi di dalam Kristus kita menjadi benar, ya, di dalam Kristus kita menjadi kudus ya. Jadi bukan karena kehebatan saya, tetapi karena saya ada di dalam Kristus.
Jadi Yesuslah yang telah menanggung semua dosa saya. Yesuslah yang telah menggantikan saya dihukum, dan saya di dalamnya. Dan sekarang yang saya sedang hidupi adalah hidup di dalam Dia, adalah hidup karena Dia, adalah hidup untuk Dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di mana di ayat 2 di sini dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Oh ya, semua petani anggur pasti berbuat seperti yang Tuhan Yesus katakan ini, yaitu kalau rantingnya berbuah, ya akan dibersihkan. Kalau tidak berbuah, ya akan dipotong, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang membaca ini jadi ketakutan ini, ya. Walau ini akan dipotong-potong terus ini bagaimana? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ranting yang tidak berbuah, ya itu mungkin bukan ranting yang nemplok pada batangnya. Itu ranting yang ecek-ecek punya, atau yang bohong-bohongan gitu, ya. Yang saya punya satu pohon anggur di ini belakang rumah saya, ya. Ada satu pohon anggur dan lama nggak berbuah, ya. Lama tidak berbuah. Akhirnya kebetulan saya jalan-jalan di Mangga 2 waktu beli pohon plastik untuk hiasan di gereja. Saya lihat ada jual itu tangkai anggur yang anggur ini satu tangkai yang cakep, yang plastik, ya. Akhirnya saya beli dua tangkai dan kemudian saya lengketkan ke pokok anggur itu. Wah, ya sebagai hiasan sih, ya. Tapi banyak orang datang, termasuk mahasiswa Grafe, mereka datang, mereka bilang, "Pak, yang itu sudah matang," katanya. "Sudah boleh dipetik itu." Saya berkata bahwa, wah, rupanya dia tertipu juga. Itu bukan buah asli, itu buah plastik, ya. Bukan cuman mahasiswa yang tertipu, pendengar sekalian, ya. Rupanya apa tuh nggak? Burung datang. Matuk-matuk itu saya lihat dari kantor saya tertawa melihat, wah, burungnya tertipu, burungnya datang patuk-patuk, akhirnya nggak bisa dimakan, itu plastik punya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, buah apa sebenarnya ini, buah apa? Mengapa mesti berbuah dan dibersihkan? Setiap yang ada di dalam Yesus Kristus, setiap yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh, dia mestinya menghasilkan buah. Setidaknya ada 2 jenis buah. Ya, ada 2 jenis buah. Buah yang pertama adalah buah karena keselamatan, buah karena diselamatkan, ya. Buah karena diselamatkan ini adalah buah di mana Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Coba kita lihat di Galatia, ya, di Galatia pasal yang ke-5, di situ di Galatia pasal yang ke-5, ya. Galatia pasal yang ke-5, ya, di sini ada di ayat yang ke-22 dan 23. 22 dan 23 dari Galatia pasal 5. Oke, Lilin akan bacakan, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, lihat, ini adalah buah roh katanya. Buah rohnya ini berapa biji ini, ya? Bukan 9 biji, ya, tetapi 1 biji buah roh, ya. Terjemahan lama dulu buah-buah roh itu memang salah, akhirnya sekarang ini diperbaiki menjadi buah roh karena bentuknya tunggal, ya. Jadi buah roh ini 1 buah yang 9 rasa, ya, yang terdiri dari 9 rasa. Jadi begini, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau seseorang sungguh diselamatkan, jikalau seseorang sungguh
telah dilahirkan kembali, Roh Kudus berarti sudah masuk ke dalam hatinya. Berarti dia telah dimeteraikan dengan Roh Kudus sesuai dengan pernyataan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Jadi dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus sudah memeteraikannya, Roh Kudus sudah masuk ke dalam hatinya dan tinggal atau diam di dalam hatinya, maka buah roh ini di dalamnya ini akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Nah, ini satu paket ya, 9 sifat ini. Jadi buah roh, satu Roh Kudus masuk ke dalam hatinya menghasilkan sekurang-kurangnya ya 9 hal positif ya dihasilkan. Nah, di situ. Jadi 9 hal positif dihasilkan. Jadi ada kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, begini, apakah bedanya sukacitanya para bintang film di Hollywood ya dengan sukacita yang ditimbulkan oleh Roh Kudus? Atau apakah bedanya sukacita yang ditimbulkan oleh pelawak dengan sukacita yang ditimbulkan oleh Roh Kudus? Bedanya gini ya. Sukacita yang ditimbulkan oleh para pelawak ya, sukacita yang ditimbulkan oleh para penyanyi ya. Banyak orang yang bergerak di dalam showbiz itu kelihatannya mereka sukacita ya. Tetapi ketahuilah, sukacita mereka itu bukan yang satu paket. Ya, oleh sebab itu sukacita mereka biasanya tidak disertai dengan tahan nafsu. Ya, sukacita mereka tidak disertai dengan tahan nafsu. Akhirnya, ya nafsunya menggebu-gebu. Ya, akhirnya ya gonta-ganti pasangan. Akhirnya bahkan terjadilah poligami. Ya. Itu karena tidak tahan nafsu. Ya loh, tidak tahan nafsu, banyak hal bisa dikacaukan ya loh. Kemudian ya mungkin bukan cuma tidak tahan nafsu, tetapi juga ya tidak ada ini ya, di sini ada dikatakan apa lagi ini ya, kesetiaan. Jadi tidak ada kesetiaan di dalamnya, kesabaran tidak ada. Sukacita ya sukacita ya, siapa bilang dia nggak sukacita ya, tetapi tidak ada kesabaran ya, dan tidak ada kesetiaan ya loh, tidak ada penguasaan diri. Nah, terjemahan yang lama itu dibilang tahan nafsu gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah itulah bedanya ya, bedanya satu sifat baik yang ditimbulkan oleh Roh Kudus dengan yang diefekkan oleh hal-hal yang di luar, yang di dunia ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu kita harus ada buah ya, ini buah keselamatan, buah Roh Kudus, buah di mana Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, atau buah di mana kita diselamatkan. Nah, ada buah lain lagi ya, buah lain lagi, yang satu itu adalah buah pelayanan kita ya, atau buah dari kita berbuat sesuatu bagi Tuhan you know. Saya sudah sampaikan di dalam Through the Bible ini juga ya, bahwa barang siapa yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali, maka salah satu hal yang muncul dari dalam dirinya itu adalah bahwa dia akan meninggalkan dosa, mengejar kebenaran. Kemudian dia juga akan membawa orang kepada Tuhan ya, yaitu menyelamatkan orang lain juga. Nah, ini semuanya adalah buah yang diekspresikan keluar sebagai akibat dari keselamatan itu. Jadi kalau dia sudah diselamatkan, dia rindu untuk melayani Tuhan, maka dia akan menghasilkan buah pelayanannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dua-dua buah ini sebenarnya adalah efek samping dari orang itu diselamatkan. Oleh sebab itu, jikalau kamu tidak menghasilkan buah itu satu tanda tanya besar pada dirimu, apakah engkau sudah sungguh-sungguh diselamatkan atau belum, begitu ya. Apakah engkau sudah diselamatkan atau belum? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya ya. Nah,
Tuhan masih berkata kepada murid-muridnya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, oleh sebab itu Tuhan berkata kepada mereka, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Kemudian sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian jugalah kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, penekanannya di sini pada tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus. Jadi jangan pergi dari Kristus, tinggal di dalam Kristus. Itu adalah jaminan kita berbuah, itu adalah jaminan bahkan ranting itu akan memiliki aliran hidup, ya. Sebab kalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggur, kita akan kering dan kita akan mati. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai lebih real, supaya lebih real, ya, lebih ini faktual, ya. Bagaimana sih kita tinggal di dalam Kristus? Nah, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhanlah yang membersihkan kita. Nah, firman Tuhanlah yang menegur kita, firman Tuhanlah yang merubah karakter kita, membersihkan kita. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda mendengar firman Tuhan dan firman itu menusuk hatimu, oh itu bagus, ya. Itu bagus sekali. Kalau tidak menusuk hatimu, engkau tetap berdosa terus, itu justru aneh, ya. Kalau firman itu menusuk hatimu, itu tandanya dia sedang membersihkan kamu. Dia sedang bekerja, dia sedang membersihkan kamu, ya. Nah, kalau Anda tetap di dalam firman Tuhan, ya maka engkau akan bersih. Atau engkau tetap kotor, firman-Nya yang disingkirkan, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah Tuhan bilang tetap tinggal di dalam aku. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tinggal di dalam Tuhan adalah tanggung jawab setiap orang yang sudah diselamatkan, ya. Tinggal di dalam Tuhan. Kalau tidak tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan dipotong, katanya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, ya. Dia akan berbuah banyak kalau kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Nah, terutama firman Tuhan yang disampaikan oleh gereja yang benar. Oleh sebab itulah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemana kita pergi, kita berjemaat di gereja apa, itu urusan besar apa urusan kecil? Oh, itu urusan besar, ya. Itu betul-betul big deal itu, ya. Itu urusan besar itu, ya. Karena apa? Kalau Anda pergi ke gereja yang tidak alkitabiah, maka Anda hanya dinina-bobokkan oleh firman Tuhan. Di situ hanya menghibur, di situ hanya sekedar bicara berkat sana, berkat sini, ya, bahkan sebenarnya dibohongi, ya, ditipu, ya. Jadi Anda disuruh kasih persembahan yang banyak, tetapi firman Tuhannya sebenarnya tidak membersihkan Anda. Tidak membersihkan Anda. Ya memang senang sih. Siapa di dunia ini yang tidak senang dipuji, ya, dipuji, dihibur, ya senang. Dan siapa di dunia ini yang tidak merasa risih dan gak enak kalau ditegur, ya toh? Ya kalau ditegur ya gak enak rasanya, bagaimana ya? Oh, sudah tua begini masih ditegur rasanya, waduh, gak terima, ya toh? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya. Nah, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ya ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, ya, menjadi kering. Nah, bisa tidak kita tidak tinggal di dalam Yesus? Ya, bisa, rupanya bisa terjadi begitu. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar, ya. Nah, jadi kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus kepada rasul-rasul, ya, kamu akan dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, ada teman saya menafsirkan ini, katanya ini bukan di neraka, katanya. Di mana lagi yang ada api? Kalau bukan di neraka, di oven itu, di apa,
di kompor ya. Ya, di manakah yang akan dibakar? Ya di neraka ya. Karena apa? Karena kita tidak di dalam Yesus Kristus. Kalau tidak di dalam Yesus Kristus berarti di luar Yesus Kristus. Kalau di luar Yesus Kristus berarti tidak ada keselamatan. Berarti kita akan dibakar. Oleh sebab itu kita harus tetap di dalam Yesus Kristus. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Apa tandanya kita tinggal di dalam Yesus Kristus? Yaitu jikalau firman-Nya tinggal di dalam kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mungkin ada yang bilang, wah, makanya ada kelompok orang Kristen bilang, kita klaim janji Tuhan. Tuhan bukan asuransi, Bung, ya, no? Pakai klaim-klaiman. Katanya Tuhan bilang kita minta apa saja Dia akan kasih. Persoalannya, apakah engkau tinggal di dalam Dia? Kemudian apakah engkau ya dibersihkan oleh firman-Nya? You know? Nah, itu nggak dipedulikan lagi. Pokoknya dia membaca ini dan mendengar itu, dia akan minta apa saja dan akan dikasih. Wah, langsung exciting itu, langsung senang sekali. Ya, langsung senang sekali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah ya. Sebenarnya begini. Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus yang kita sebut ini adalah kebenaran normatif ya. Normatif itu normalnya ya, dan benarnya begitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini. Kalau engkau mengasihi anakmu ya, engkau berkata kepadanya ya, nah ya, kamu minta apa saja Papa akan kasih ya. Ya, tentu ini adalah statement normatif, betul nggak? Tetapi lalu anak kamu minta begini, katanya, Pak, ya betul ya, saya minta apa saja akan dikasih ya. Oh, bapaknya benar, karena saya sayang sama kamu. Kamu minta apa saja saya akan kasih ya. Oh, kemudian anak kamu bilang begini, Pak, kalau gitu saya mau ini minta supaya dibelikan ini TNT itu untuk bikin bom. Udah. Kita bilang apa-apaan, gitu. Nggak boleh. Yang begini nggak boleh. Nah, anak kamu bilang, loh, udah tadi bilang saya minta apa saja dikasih. Nah, ini kebenaran normatif namanya ya. Artinya, jikalau normalnya ya, kalau kamu minta sesuatu yang baik ya, oh bapakmu pasti akan kasih ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, engkau minta apa kepada Tuhan? Mintakah sesuatu yang bersifat egois? Engkau minta sesuatu yang bersifat membangkitkan kedagingan, ya, kesombongan dan lain sebagainya? Kamu minta apa? Minta apa? Minta supaya dikasih duit banyak supaya kamu bisa ngesokin tetangga lu? Minta apa? Ya toh. Sekarang kamu minta apa? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya selalu mengajar kepada jemaat saya dan kepada mahasiswa semuanya. Kalau engkau mau doa kamu didengar Tuhan dan dijawab Tuhan, mintalah kepada Tuhan dan yang isinya juga untuk Tuhan. Dengar baik-baik pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mintalah kepada Tuhan yang isinya juga kepada Tuhan. Apa itu? Misalnya saya berkata, Tuhan, ya, berikanlah saya kesehatan supaya saya bisa kuat melayani Engkau. Minta kepada Tuhan dan yang isinya untuk Tuhan. Mintalah ya, Tuhan, ya, berkatilah saya supaya saya dikasih uang. Nanti uang saya akan pakai untuk melayani Engkau. Jadi minta kepada Tuhan dan isinya untuk Tuhan juga gitu. Tuhan, berikanlah saya mobil ya. Nanti mobil yang saya punya itu saya akan pakai untuk melayani Engkau. Saya akan bawa tetangga-tetangga saya pergi ke gereja untuk supaya mereka bisa berbakti kepadamu. Jadi minta kepada Tuhan, isinya untuk Tuhan. Tidak mungkin ya, Tuhan tidak senang itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, luar biasa sekali bukan? Engkau mau doamu dijawab? Jikalau engkau mau, jangan minta untuk keegoisan hatimu. Jangan minta untuk apa? Kedaginganmu. Jadi itu Tuhan tidak suka. Saya kasih tahu. Tuhan berikan saya tubuh yang sehat. Supaya apa? Bisa begadang.
ya. Tubuh yang sehat, ya toh, bisa main perempuan ke sana kemari gitu. Ya, Tuhan tidak kasih yang demikian. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini ada satu cerita. Saya punya rektor di Amerika waktu saya belajar di sana. Dia sudah tua. Ya. Satu hari cucunya datang kepadanya. Ya di musim seperti begini inilah. Papau dia panggil, dia bilang minta uang. Ya, kakeknya bilang, kamu minta uang mau apa? Ya, saya tidak mau kasih tahu, katanya. Wah, mau minta berapa? Mau minta $10. Wah, banyak. Jangan, dia bilang. Mau minta uang. Iya, minta uang $10. Nah, kemudian kakeknya tanya, untuk apa dulu uangnya? Enggak, saya enggak mau bilang. Oh, kakeknya bilang, kalau enggak bilang enggak kasih. Kemudian dia bisik di telinga kakeknya, maklum anak kecil. Dia bilang, uangnya mau pakai beli hadiah Natal untuk kakek sendiri. Kakeknya dengar itu kaget, dia bilang, wah, mau beli hadiah untuk saya. Ini dia kasih berapa? Kasih $20 ya toh. Dia minta $10 tapi dikasih $20. Mengapa? Karena dia dengar mau beli hadiah untuk dia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kamu berdoa, kamu minta untuk siapa? Kamu minta untuk kepuasan nafsumu? Ya, jangan. Ya, berdoalah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan, dan katakan itu untuk Tuhan juga. Saya katakan, ya Tuhan mau kasih kamu segala-gala yang kamu minta. Tetapi jangan sampai nanti Tuhan sudah kasih, kamu lupa. Ya, kamu lupa pada janjimu. Itu tidak dipakai untuk Tuhan lagi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, katanya, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, katanya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi kita ke dalam pembahasan kita, ya. Kalau Anda mau berdoa dan doa Anda dijawab oleh Tuhan, katakan kepada Tuhan, saya mau mendukung radio. Tuhan berkati saya. Dan lihat Tuhan mau radio ini sungguh mengumandangkan kebenaran, ya. Dan tahukah Anda, ya, atau Anda merasakan atau tidak, bahwa berkat rohani Tuhan, ya, bahwa firman Tuhan mengalir, dan firman Tuhan sungguh dipancarkan melalui gelombang radio ini. Dan siapapun, ya, yang ingin terlibat, ya, untuk mendukung radio ini, Tuhan pasti senang, ya. Oke, kita akan membahas perikop yang berikut lagi dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Silakan, ya, istriku Lilin membacanya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seseorang akan yang lain. Ya, oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini perintah untuk mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Ya, hanya orang bodoh yang mau keluar dari kasih Tuhan. Kita orang berhikmat tinggal di dalam kasih Tuhan. Di mana ada kasih yang lebih besar lagi daripada kasih Tuhan? Kemana kita akan pergi? Ya,
dari kasih Tuhan yang begitu besar itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Dan bagaimanakah caranya kita tinggal di dalam kasih Tuhan? Yaitu dengan cara menuruti perintah Tuhan. Ya. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau tinggal di dalam kasih Tuhan, kita menuruti firman-Nya. Di manakah kita akan lebih banyak mendengarkan firman Tuhan? Ya di gereja yang benar, di gereja yang Alkitabiah, di gereja yang sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Bahkan ya dalam mendengarkan radio pun ya, di channel manakah, di gelombang manakah engkau ya mendengarkan firman Tuhan, engkau sungguh-sungguh ya menikmati berkat rohani, tinggallah di dalam kasih Tuhan, tinggallah pada gelombang radio itu. Anda akan sering mendengarkan ya firman Tuhan. Bahkan setiap 1 jam ya ada penuntun kehidupan. Ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Oh, sungguh ya, sukacita yang sesungguhnya, sukacita yang murni, sukacita yang disertai dengan kasih, sukacita yang disertai dengan kemurahan, sukacita yang disertai dengan pengendalian diri, sukacita semuanya itu. Nah, mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, supaya kamu katanya inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saling mengasihi. Begini pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, terhadap orang yang di luar Tuhan, kita diperintahkan untuk mengasihi mereka. Terhadap sama-sama orang Kristen, kita diperintahkan untuk saling mengasihi, saling, you know. Kalau orang yang di luar Tuhan, ya, kita tidak bisa mengharapkan dia mengasihi kita karena dia tidak mengenal kasih Tuhan, ya. Dia tidak memiliki kasih yang timbal balik, ya. Jadi kitalah yang mengasihinya. Dia tidak bisa balik mengasihi kita mungkin. Oke, ya. Itu no problem lah, kita mengasihinya. Dan dia ternyata tidak mengasihi kita. Tetapi di dalam Tuhan, sama-sama orang Kristen, karena kita sama-sama mengerti firman Tuhan, karena kita sama-sama menerapkan firman Tuhan, yaitu mengasihi orang, maka di dalam kumpulan anak-anak Tuhan akan timbul kasih yang timbal balik. Jadi saling mengasihi. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kasih apakah yang seharusnya kita miliki? Di ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Oh, siapakah sahabatmu yang berani mati untuk kamu? Yang menolong engkau sampai dia meresikokan hidupnya. Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus sudah rela mati bagi kita. Relakah engkau juga mati baginya? Dia bilang, aku mau menjadi sahabatmu, sahabat yang terbaik. Dia membagikan kasihnya dengan cara dia mati bagi kita. Pertanyaannya kepada kita adalah, relakah kita menjadi sahabatnya? Dan kita juga mengasihinya balik dengan rela mati baginya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan adalah orang Kristen yang rela mati bagi Tuhan. Memikul salibnya setiap hari. Relakah engkau mati bagi Tuhan? Ya, jikalau engkau belum timbul di dalam hatimu rela mati bagi Tuhan, engkau belum mengasihi Tuhan, ya, sebagaimana mestinya engkau mengasihinya. Karena dia mengasihi kita sedemikian rupa. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku. Oke, itu nanti. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mengasihi kita. Dan dia mau kita mengasihinya, rela mati baginya, berani mati baginya. Dan
Kalau kita berani mati bagi Tuhan, kita berani ambil bagian di dalam pelayanannya. Jikalau kita rela mati bagi Tuhan, kita rela berkorban, mungkin rumah kita dipakai untuk pelayanan. Jikalau kita rela mati bagi Tuhan, kita rela untuk terlibat, untuk bersusah sedikit, ya, untuk mengorbankan waktu, untuk mengorbankan ini itu kepadanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin ada orang yang bertanya, ya, bagaimanakah cara saya terlibat melayani Tuhan? Oh ya, ada banyak pelayanan Tuhan yang layak untuk kita support. Yang terutama itu adalah gereja lokal. Ya, gereja lokal yang benar dan yang alkitabiah. Kalau engkau mensupport gereja yang tidak benar dan tidak alkitabiah, jikalau engkau mensupport hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dengan menjilat-jilat, ya, jikalau engkau memberikan persembahan kepada gereja yang salah, engkau bukannya akan diberkati Tuhan, saya kasih tahu. Engkau akan dimarahi Tuhan. Engkau bukannya akan dipuji oleh Tuhan. Engkau akan ditegurnya karena engkau telah salah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat 16 di sini dikatakan sampai 17, ya. Bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Menetapkan mereka menjadi apa? Menetapkan mereka menjadi rasul, utusan. Aku telah menetapkan kamu, ya. Di sini bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, ya, untuk pergi berbuah lebat. Menetapkan mereka untuk menjadi rasul, ya. Menjadi rasul untuk pergi dan berbuah lebat. Dan bukan kamu yang memilih aku mau ikut aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dipilih untuk apa? Dipilih sebagai rasul, ya. Dipilih sebagai rasul. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Calvinis memelintir ayat ini dan berkata bahwa kita masuk surga karena sudah dipilih, katanya. Lalu mereka pun mengajarkan, John Calvin mengajarkan unconditional election. Katanya, orang dipilih masuk surga tanpa kondisi, di dalam kekekalan dalam satu dekret. Dalam satu dekret, semua orang yang masuk surga sudah dipilih, orang yang masuk neraka sudah dipilih. Yang kita sangat-sangat tentang itu istilah unconditionalnya itu, secara tanpa kondisi. Oh, berarti, ya, orang masuk surga karena hoki, dipilih oleh Tuhan masuk surga. Dan mereka yang masuk neraka itu karena apa? Karena sial nggak kepilih oleh Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya saya tidak setuju dengan teologi Calvinis, ya. Itulah sebabnya. Dan bahkan kita melihat teologi Calvinis sebagai teologi yang dimunculkan oleh, ya, bukan dari Tuhan, sebagai untuk menghadang laju pemberitaan Injil, ya. Laju pemberitaan Injil dihadang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang saya tanya, kalau Allah sudah pilih orang di Papua sana, berapa banyak masuk surga, berapa banyak masuk neraka sebelum dunia dijadikan, dan secara unconditional, masihkah kita perlu untuk mengirim misi? Masihkah perlu kita melakukan penginjilan di Papua? Tidak usah lagi, ya. Karena kita rajin-rajin menginjil juga tidak akan tambah orang masuk surga, dan kita malas-malas menginjil juga tidak akan tambah orang masuk neraka, karena sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu tidak benar, ya, itu tidak benar. Dan tahukah Anda, William Carey, ya, William Carey seorang misioneri abad modern, ya, perintis, dia dari Inggris. Ketika dia merasa tergerak untuk menginjil, pergi ke India di sana untuk menjadi misioneri ke India. Oh, ada seorang hamba Tuhan di Inggris berkata kepadanya, yang konsepnya sangat Calvinis, jangan pergi, katanya. Kalau Tuhan mau selamatkan orang India, dia bisa selamatkan orang India tanpa melalui engkau. Wah,
Hebat juga. Untung William Carey tidak menuruti nasihatnya, dan William Carey tetap berangkat. Dia pakai uangnya sendiri dan dia berangkat, dan dialah perintis, ya, misioneri perintis abad modern. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat di sini, ya. Di sini dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu, ya, menetapkan kamu untuk pergi kemudian menghasilkan buah, dipilih sebagai rasul, ya. Nah, kalau kamu demikian, ya, kalau kamu pergi menghasilkan buah banyak, dan supaya kamu meminta apapun juga kepada Bapa dalam namaku, meminta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kembali lagi Tuhan tekankan, kamu ini harus saling mengasihi. Tentu yang dia maksudkan, rasul-rasul di situ saling mengasihi, saling mengasihi. Sekali lagi, saling mengasihi. Mari kita teruskan dengan perikop yang berikutnya lagi, yaitu ayat 18 sampai 27. Oke, Lilin silakan membaca. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam Kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Iya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dari ayat 18 sampai dengan ayat 20, di situ dikatakan tentang orang membenci kita, ya, karena dia membenci Tuhan, katanya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya, karena kita dengan Tuhan Yesus itu satu pihak. Ya, satu pihak. Ya, barang siapa membenci Tuhan, dia membenci kita. Dan yang mengasihi Tuhan, dia mengasihi kita. Saya seringkali berkata kepada jemaat, ya, dan orang-orang Kristen yang lain, ya. Saya berkata bahwa, ya, jikalau seorang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan dengan sungguh, kalau dia tidak dihormati di bursa efek di sana, itu tidak heran, ya. Kalau dia tidak dihormati dan dikasihi, ya, di pasar-pasar, ya, atau di mana itu di kantor pemerintah, itu tidak heran. Tetapi jikalau ia tidak disayang di gereja, jikalau ia tidak dihormati di gereja, itu aneh, ya. Kamu ada problem, ya. Karena apa? Karena barang siapa yang melayani Tuhan, satu pihak dengan Tuhan. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, akan mengasihi pelayannya juga. Barang siapa yang menghormati Tuhan, akan menghormati pelayannya juga, ya. Katanya, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya kalau dunia mengasihi Tuhan, ya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, ya, mereka juga akan menganiaya kamu. Ya, di mana Tuhan Yesus dibenci, di mana Tuhan Yesus, ya, dianiaya,
kita akan dibenci, juga akan dianiaya, ya. Mereka juga akan menuruti perkataanku, di mana ya jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Ya, sama, karena satu blok. Ya, satu blok, satu camp. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ya, barang siapa yang ada di dalam Tuhan, maka kita satu pihak dengan Tuhan. Dan jikalau orang membenci Tuhan, orang itu membenci kita. Jikalau orang itu mengasihi Tuhan, orang itu akan mengasihi kita, para pelayannya, hamba-hambanya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya mari kita camkan ya, sungguhkah kita di satu blok dengan Tuhan? Apakah dunia mengasihi kita? Ya, kalau dunia mengasihi kita membenci Tuhan, wah, itu perlu satu renungan kembali, satu tanda tanya besar sekali ya. Siapakah kamu yang dimana Tuhan bisa mengasihi, Tuhanmu mereka benci, tapi kamunya mereka sayang? Ini something wrong dengan kamu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau orang membenci saya tertegun dan merenung ya. Apakah saya melakukan kesalahan? Apakah saya melakukan kesalahan? Oh, ternyata seperti Tuhan Yesus berkata ya, seperti ada tertulis dalam hukum Taurat ya, mereka membenci aku tanpa alasan. Mereka membenci aku tanpa alasan. Oh, banyak orang membenci Dr. Suhento Liao ya. Ditanya mengapa? Jawabannya apa katanya? Pengajarannya terlalu keras. Saya jadi tertawa sekali. Dia membenci saya karena pengajaran saya terlalu keras. Sekeras apa ya? Ya, apakah pengajaran saya itu adalah benda padat begitu? Itu berupa batu atau besi baja atau apa? Apa yang dimaksud dengan sangat keras, terlalu keras? Ya, apakah terlalu benar maksudnya? Ya, sangat benar, ya, tanpa kompromi. Oh ya, benar, betul, ya, tanpa kompromi sedikit pun dan terlalu benar. Mengapa? Ya, karena Tuhan sudah begitu mengasihi saya, Dia memberikan nyawanya bagi saya. Saya siap memberikan nyawa saya kepadanya. Ya, artinya siap mati bagi Tuhan. Hanya hamba Tuhan yang siap mati bagi Tuhanlah yang berani berkhotbah dengan terus terang. Hanya hamba Tuhan yang siap bagi Tuhan, yang siap mati bagi Tuhanlah yang berani ya berkhotbah tanpa kompromi sedikit pun. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi kita mesti tahu kita di pihak mana. Kita di pihak mana. Nah, tetapi semuanya itu, ayat 21 ya, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka telah mengenal Dia, tidak mengenal Dia ya, yang telah mengutus aku. Nah, mereka akan membenci kita karena Tuhan Yesus. Kalau orang membenci kamu karena kamu jahat, ya, itu kamu bukan untuk Tuhanmu ya. Sekiranya aku tidak datang ya, untuk tidak datang berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Nah, ini sama sekali bukan kalau Tuhan Yesus tidak datang berkata-kata kepada mereka, maksudnya mereka tidak berdosa yang lain-lain, bohong, mencuri, dan lain sebagainya. Bukan, maksudnya mereka tidak berdosa menentangnya ya. Dosa penentangan terhadap Dia itu gitu. Jadi jangan sampai disalah tafsirkan, berpikir kalau Tuhan tidak datang ngomong sama mereka, mereka tuh orang kudus gitu. Enggak, mereka tetap berdosa, yaitu dosa yang lain-lain itu ya, tetapi tidak berdosa yang satu ini, yaitu dosa menentang Sang Juru Selamatnya. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Dosa yang satu ini dosa yang sangat besar, dosa yang menentang Sang Juru Selamatnya. Barang siapa membenci aku, barang siapa di ayat berapa ini nih? Sebentar. Barang siapa, ayat 23. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Ya, karena apa? Karena sekali lagi satu blok ya, kita satu blok, satu camp ya. Nah, satu pihak gitu ya. Jadi sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, sekiranya Tuhan Yesus tidak datang dan melakukan hal-hal yang membuktikan Dia Mesias, ya, mereka seperti di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Artinya, jikalau Tuhan tidak sudah dengan ya sepenuh hati dan sudah dengan berbagai cara untuk membuktikan bahwa Dia adalah Mesias,
maka mereka tidak bersalah menentangnya. Tetapi justru karena Tuhan sudah membuktikan dengan segala cara bahwa dia adalah Mesias, dengan semua yang dia lakukan, dengan mujizat yang dia kerjakan, semuanya itu untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias, dan mereka menentangnya. Mereka melakukan satu kesalahan yang sangat-sangat besar sekali, yaitu dosa menentang Sang Mesias. Ya. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat, ya, semuanya itu, melihat apa? Melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan datang karena dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Yesaya, bahwa dia akan melakukan mujizat. Mesias akan datang melakukan mujizat. Jadi membuktikan dirinya Mesias, dia melakukan mujizat. Jadi Tuhan Yesus melakukan mujizat karena untuk membuktikan dirinya adalah Mesias. Dan ketahuilah, Mesias palsu akan datang di akhir zaman ini. Mesias palsu akan datang, dan dia menuntut diakui sebagai Mesias. Dia berusaha menipu orang dengan mujizatnya supaya orang mengakui dia Mesias juga. Begitu. Ya, setidaknya menolak Yesus dan mengakui dia sebagai Mesias. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah di sini, ya. Katanya walaupun mereka telah melihat semuanya itu apa? Pembuktian bahwa dia adalah Mesias, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku, ya, membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda membenci orang tanpa alasan, ya. Mungkin ada yang tidak senang kepada saya karena saya mengajarkan bahwa Mesias yang asli tidak akan mengadakan mujizat lagi di akhir zaman ini. Mengapa? Karena dia yang memberi pesan kepada kita bahwa Mesias palsu akan datang dan mengadakan mujizat. Masakan mungkin Mesias asli dengan Mesias palsu lomba-lombaan bikin mujizat? Kalau Mesias asli dengan Mesias palsu lomba-lombaan bikin mujizat, siapa yang jadi korban? Siapa yang jadi korban? Kita yang jadi korban. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak, ya. Mesias yang asli telah datang sekitar 2000 tahun yang lalu, dan untuk membuktikan dirinya adalah Mesias, dia melakukan mujizat. Dia mengampuni dosa orang dan lain sebagainya. Dan dia mengingatkan kita, Mesias palsu akan datang. Awas, Mesias palsu akan datang. Dan dia akan mengadakan mujizat untuk membuktikan, atau dia untuk menuntut diakui sebagai Mesias. Dia akan melakukan mujizat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus mengingatkan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu apa? Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, roh kebenaran. Roh kebenaran, roh yang menuntun kita ke dalam kebenaran. Nah, kalau kita bicara soal kebenaran, kebenaran itu adalah melalui pemikiran, ya, direnungkan, ya, dipikirkan. Itulah gunanya Tuhan memberikan kita akal budi, yaitu supaya kita pikirkan firman-Nya. Ada firman tertulis untuk kita pelajari, dan ada akal budi yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu dengan kebenaran. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu syukurkan dua alat ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis, dan akal budi untuk memikirkannya, untuk merenungkannya, mempelajarinya. Dua alat inilah yang diperlukan supaya kita sampai kepada kebenaran. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena ia akan bersaksi tentang aku. Roh kebenaran itu akan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dan dari semulanya bersama-sama dengan aku. Tuhan mau rasul-rasul bersaksi, karena mereka rasul-rasul semuanya adalah menjadi saksi, menjadi ini, ya, orang yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi mereka adalah saksi mata. Oleh sebab itu, semua yang diceritakan oleh para rasul itulah yang boleh kita percaya. Yang tidak diceritakan oleh para rasul tidak
boleh dipercaya. Ya, yang diceritakan orang lain tidak boleh kita percaya, tetapi hanya yang diceritakan oleh para rasul itulah yang boleh kita percaya. Itulah sebabnya setelah rasul tidak ada di muka bumi ini, Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi. Dan hari ini iman kita berjalan sesuai dengan peta yang diberikan kepada kita, yaitu Alkitab yang di tangan kita ini. Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita melihat peta di dalam Injil Yohanes pasal 15 ini. Dan kita sungguh dituntun oleh peta kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau menuntun kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih setiamu Engkau limpahkan. Dan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, kami menikmatinya atas kasih setiamu itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Saya kembalikan ke operator.